Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Laravel 11. Nah, pada video kali ini di mana saya akan mengajarkan cara menggunakan seeder dan faker pada Laravel. Nah, mungkin sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu seeder dan faker. Jadi, seeder adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau data testing. Karena pada saat kita melakukan pengembangan pada aplikasi atau sistem informasi, pasti kita memerlukan beberapa data sebagai contoh untuk diolah pada aplikasi kita. Jadi misalnya kalau kita bisa membuat sistem informasi akademik atau sistem informasi kepegawaian, maka kita memerlukan beberapa contoh data yang kita input sembarang di tabel yang kita tentukan, misalnya di tabel pegawai atau sebagaimananya, itu hanya untuk contohnya saja. Nah, di Laravel sudah ada yang namanya seeding. Jadi dengan seeding Laravel, kita bisa menginput data ke database dengan cepat menggunakan fitur perintah PHP Artisan. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menginput data testingnya ke database dengan cara manual. Apalagi misalnya jika ada banyak sekali data testing yang perlu kita input ke database. Pasti sangat tidak efektif dan akan menyita banyak waktu. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana cara menggunakan seeding serta menggunakan library faker yang sudah diterapkan di Laravel. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kembali apa itu, Faker. Jadi sesuai dengan namanya, Faker ini sebuah library pada PHP yang dibuat oleh Francois Zaninoto, di mana Faker ini merupakan library yang sangat berguna untuk membuat data palsu. Nah, Faker mampu mengenerate ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Nah, Faker berguna untuk membuat contoh data-data, misal kita memerlukan 20 data pegawai sebagai data testing di aplikasi yang sedang kita bangun. Maka kita bisa menggunakan Faker. Faker akan mengenerate secara otomatis nama-nama pegawai yang di-generate pun bukan nama yang asal-asalan, tapi datanya persis seperti data aslinya. Jadi, ibaratnya si Faker ini tuh sudah menyediakan sekali, ya udah sudah menyediakan banyak sekali data untuk kita gunakan. Nah, kita langsung coba saja bagaimana penggunaan seeding dan Faker ini di dalam Laravel. Pertama-tama kita akan membuatkan satu kelas terlebih dahulu ya, untuk melakukan, seeding-nya, yaitu dengan membuat kelas seeder. Jadi pada terminal, silakan kita buatkan satu terminal command prompt di mana kita membuatkan, kelas seeder di sini. Perintahnya yaitu php artisan make. Nah, kalau di sini php artisan make-nya itu seeder ya, seeder lalu diikuti dengan nama kelasnya. Misalkan kita mau menginputkan di mana ada nama-nama user. Nah, di sini kita punya tabel user, itu kita akan membuatkan user yang banyak, jadi dengan menggunakan Faker ini. Jadi kita buatkan namanya, user seeder. Nah, sebelumnya di mana posisi dari seeder ini, jadi kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri itu ada di dalam database, noda seeders, nah di sini. Nanti akan muncul data atau kelas yang kita bikin di sini letaknya. Kita buat jadi user di sini, users, user seeder. Seperti ini. Nah, setelah selesai kita enter saja, maka nanti akan muncul di sini, sebelah kiri. Nah, user seeder ini kita sebagai kelas atau wadah untuk kita mengenerate datanya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan perintahnya itu di dalam fungsi run. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat kelas user seeder di dalam fungsi run ini kita akan membuatkan data seeding-nya dengan menggunakan library faker. Nah, untuk menggunakan library faker, kita perlu mengimportnya data sini dengan menggunakan perintah use faker. Jadi use faker slash factory as faker. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya di dalam function run ini tinggal kita buatkan, kita panggil saja
tampung ke dalam sebuah variable faker. Lalu di sini ada sesuai dengan yang kita sudah buat tadi yang ini, mau apa namanya, faker modelnya, tinggal masuk ke sini, faker. Sini kita create. Nah, di sini kita mau menggunakan data-data yang datanya itu di mana nanti akan berisikan data-data dari negara Indonesia. Jadi kalau misalnya kita pilih nama, nanti yang muncul nama-nama Indonesia semua. Gitu. Kalau misalnya nama faker name, berarti nama-nama di Indonesia. Kalau faker address, alamat, maka nanti alamat-alamat yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Kita membuatkannya Indonesia berarti ID, seperti ini. Oke, lalu berikutnya lagi, kalau sudah berhasil seperti ini, sekarang kita mau menginsertkan datanya. Nah, datanya itu kita mau insertkan seberapa banyak. Misalkan saya mau menampilkan atau mengisikan ke table user ini ada 50 user atau 100 user dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya fungsi looping di sini, for. Ya. Nah, for di sini, jadi kita bisa gunakan for, misalkan saya menginputkan data sebanyak 50 data. Jadi 50 user di dalam sini. Nah, untuk menginsertkannya, jadi nanti ini akan diulang, proses insertnya berulang, dan kita akan menggunakan yang namanya DB Fasad. Jadi cara penggunaan DB Fasad itu dengan cara seperti ini, /db. Nah, /db misalkan kita misalkan DB apa nih? DB /db titik 2 di sini ke table apa? Nah, table apa? Users, kita table users, dan kita pilih insert di sini. Insert. Nah, di sini kalau sudah, sekarang kita tentukan field-nya apa saja. Kalau kita lihat di dalam MySQL Workbench, yang maka kita wajib isikan yaitu name, email, dan role. Ya, name, email, dan role yang kita buatkan data faker-nya. Berarti kalau kita di sini tuliskan field-nya harus sama dengan yang ada di dalam table kita. Ini name, email, dan role. Berarti kita tuliskan di sini adalah name. Nah, terus di sini terus ada lagi email, ya, serta role sini. Nah, untuk name kita gunakan faker name, di mana tinggal tuliskan seperti ini aja, faker name. Jadi faker name ini akan nanti mengenerate nama-nama yang memang sesuai dengan nama-nama Indonesia karena sudah kita setting di sini. Lalu ada lagi di sini email. Sesuai dengan itunya, kita buat lagi faker, kita email. Nah, setelah itu nanti akan kita nih terus lagi di bawah sini role-nya tidak usah kita buatkan faker karena cuma role-nya ada dua doang, user dan admin. Maka secara otomatis kita set aja di sini user ya, jadi di user saja. Nah, oke. Nah, kalau misalkan bingung ada apa saja sih faker ini selain nama dan email. Jadi sebenarnya ada banyak di sini di dalam link-nya. Ya, saya buka GitHub-nya di sini di github.com/janinoto/faker, maka kita bisa menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada di Faker, seperti misalkan name di sini, alamat, terus name-nya akan menghasilkan nama-nama, dan kalau kita menggunakan mencari email, tinggal di search saja, maka akan menghasilkan email secara otomatis dibuat. Nah, seperti itu. Oke, nah setelah selesai berarti seperti ini ya. Kalau misalnya nanti ada kolom yang ditambah lagi, jadi silakan disesuaikan, tinggal dicari mau kita mau mengisi data sembarang apa di dalamnya. Kalau sudah berarti sesuai dengan harapan kita, name, email, dan role sudah kita isi di sini, tinggal kita jalankan. Nah, bagaimana cara menjalankan dari seeder ini? Ya, kita perlu mengaksesnya menggunakan PHP Artisan kembali. Nah, tadi sudah kita coba menggunakan untuk make pembuatannya, kita menjalankan juga menggunakan cara yang sama, yaitu PHP Artisan db titik 2 seed
lalu min kelas. Nah, kelasnya apa? Kalau di sini kita lihat kelasnya adalah user seeder. Nah, tinggal kita pakai ini, kita copy user seeder dan kita tinggal pastekan bahwa kelas ini akan dijalankan seed-nya. Nah, setelah itu kita lakukan enter. Nah, jadi diusahakan satu file seeder ini hanya untuk mengenerate data atau menginsert data ke dalam table database untuk satu table saja, gitu ya. Kita enter ini ya, PHP artisan db seed min class sama dengan user seeder, tinggal kita enter. Maka kalau berhasil tidak ada error, nah sini ada error ternyata. Database connection kita cek nih. MySQL insert into, kita lihat nih apa errornya. Oke, ya ini kita menemukan ya kenapa errornya. Karena di sini ternyata di dalam tabelnya itu memerlukan satu lagi field password ya. Jadi password. Nah, kita perlu mengenerate password juga secara random ya. Secara random. Oleh karena itu kita perlu membuatkan juga fakernya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita sama nih name, email, role, dan password. Password seperti ini. Nah, passwordnya kita perlu hashing ya, jadi perlu di-encrypt. Kita sebenarnya bisa saja menggunakan seperti ini, faker. Jadi dari bawaannya sudah ada faker password. Tapi kalau hanya seperti ini saja tidak di-hashing, tidak di-encrypt karena di dalam database-nya ini semua passwordnya di-encrypt. Nah, kita perlu mengencryptnya menggunakan hashing ya. Kita perlu mengimport satu library lagi untuk melakukan hashing, yaitu di sini use illuminate slash support slash fasad terus slash hash. Nah, seperti ini. Lalu kita mau hashing ini. Nah, gimana caranya? Tinggal kita ini aja hash titik 2 make seperti ini dan kita tutup kurung. Oke. Nah, sudah kita save. Jadi password kita asing kembali, kita jalankan kembali kelasnya Mr. Seeder ini. Oke, jadi kita tunggu saja hasilnya. Oke, nah kalau misalnya sudah tidak ada error, langsung muncul seperti ini, artinya sudah berhasil kita melakukan generate data faker, ya, menggunakan library faker. Kita akan lihat hasilnya di dalam table kita. Nah, kalau kita lihat, kita refresh ini ya, maka sudah tercipta, ya, di sini ada 50 nggak nih? Nah, ya, ada 53 ya, karena tadi 50 ditambah dengan 3 user yang sudah kita buat di awal. Jadi semuanya role user dan namanya nama orang Indonesia ya, dengan email juga orang Indonesia dan password sudah terhashing juga. Nah, oke, maka dengan demikian kita sudah berhasil membuatkan data, mengenerate data ya menggunakan apa namanya? Kelas seeder ya, fitur seeding dari Laravel dan menggunakan library pada Faker. Nah, teman-teman jika ingin menggunakan kolom yang lain silakan nanti dilihat dari halaman GitHub-nya ya, ini linknya. Dan jika ingin misalkan mau menambah lagi jumlah, silakan ditambah lagi ya menjadi 100 atau 500 dan untuk menjalankan kembali tinggal panggil kembali PHP artisan db seed min class user seeder. Oke, maka dengan demikian kita sudah berhasil mengenerate data menggunakan seeder ya dan library faker. Maka video kita sampai di sini teman. Jadi sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih semuanya.